Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Amma ba'du, segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini pun limpahan karunia, rahmat karunia dan nikmat Allah tidak terhitung bagi kita semua hamba-hambanya, termasuk kita jamaah Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Kita berkumpul pada hari ini bertepatan hari Sabtu tanggal 16 November tahun 2024. Dan tentu saja marilah sama-sama kita bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersyukur dan senantiasa melantungkan salawat untuk junjungan kita baginda Rasulullah, karena tuntunan yang beliau ajarkan membuat kita saat ini menjadi muslim dan insya Allah gemar belajar, gemar mengaji. Hari ini pun kita akan melanjutkan pengajian kita dengan guru kita, Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Insya Allah beliau telah bersama-sama kita. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Iwan? Wah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, senang sekali hari Sabtu. Selalu antisipasinya untuk bertemu dengan Pak Kiai setiap hari Sabtu. Dan tampaknya sedang mobile ini Pak Kiai. Pak Kiai sedang mobile mungkin? Kebetulan lagi perjalanan menuju ke Bandung, kemudian siang ada langsung ke Lombok. Subhanallah, subhanallah. Insya Allah dalam rangka ini dakwah, syiar, dan tentu mengisi pengajian-pengajian ya Pak Kiai, dan banyak aktivitas lainnya. Insya Allah semuanya. Mohon doanya lancar semuanya. Insya Allah lancar, dan tentu saja ridha Allah kami doakan menyertai semua ikhtiar dan usaha Pak Kiai. Kami para jemaah, ibu bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta ingin sekali mendengarkan kembali dari Pak Kiai lanjutan pengajian kita. Saya bawa buku Pak Kiai. Nah, syukur luar biasa ini buat ibu kesempatan membaca buku yang dahsyat ini, The Power of Syukur, tulisan Pak Kiai, tulisan Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum, yang subjudulnya adalah membangkitkan dahsyat energi syukur dalam jiwa setiap insan. Nah, kita sudah 2 pekan sebelum ini mengaji, karena itu untuk pendalaman berikutnya kita mohon kesediaan Pak Kiai untuk melanjutkan. Karena itu dengan segala hormat kami persilahkan Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Iwan dan juga guru Majelis Cinta yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan pagi hari ini bisa bergabung dalam kajian, alhamdulillah atas wasilah Majelis Cinta ini. Setiap pagi kita punya kajian, Pak Iwan ya. Mudah-mudahan terus Allah kuatkan krunya dan semuanya lah, termasuk mungkin amunisinya ya, amunisinya baik amunisi finansial ataupun amunisi spirit, dan juga link untuk terus berkembang biar lebih manfaat insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian di majelis kajian, majelis cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika pagi hari ini ada keterbatasan dalam jalur ataupun penyajian Zoom-nya. Kebetulan saya lagi di perjalanan dari Tasikmalaya menuju ke Bandung. Kebetulan ada pengajian. Kebetulan insya Allah ada pengajian buku The Power of Ka'bah di Pondok Pesantren Babu Salam, dan setelah itu saya lanjut menuju ke Lombok. Mohon doanya, mudah-mudahan insya Allah semua yang direncanakan bisa sesuai dan dimudahkan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, langsung saja saya ingin mereview dulu tentang kajian kita yang dua pertemuan sudah kita lalui. Saya mentargetkan dari buku The Power of Syukur ini mungkin dari 24 capture ini bisa kita jadikan sebagai 4 sesi ya. Kalau sekarang sesi ketiga, nanti terakhir mungkin dari sesi The Power of Syukur yang halaqah keempat. Insya Allah bisa kita selesaikan. Dari buku The Power of Syukur ini saya tulis di tahun 2014. 2014 ini seperti yang pernah saya sampaikan juga, buku ini adalah kelanjutan dari The Power of Ka'bah. Karena di buku The Power of Ka'bah itu saya mengangkat satu hadis Rasulullah yang luar biasa, tabi'ul hajja wal umrata wa innahuma yanfiyani minal faqr. Melaksanakan haji umroh itu, karena haji umroh itu meniadakan kefakiran. Saya bilang, kenapa orang yang datang ke Mekah itu dijamin oleh Allah tidak akan fakir? Ternyata rumusannya ini. Apa? The power of syukur. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah di tanah suci, itu kita sedang dipaksa oleh Allah untuk masuk pada satu pembahasan, satu pekerjaan, bagaimana kita bisa memaksakan diri bersyukur. Dan grand teorinya, kalau kita sudah terbiasa bersyukur, wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, pasti ditambah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Artinya betul-betul akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti tugas para pembimbing, tugas travel, tugas komunitas yang membimbing ibadah umroh haji sebenarnya adalah bagaimana mengarahkan mereka untuk jamaah-jamaah itu untuk belajar, praktek, dan mengeksplor kesyukuran. Nah, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, jadi buku The Power of Syukur ini adalah buku wajib di komunitas kita ketika akan ingin melaksanakan proses ibadah umroh dan ibadah haji. Kenapa? Karena bisa dikatakan percuma kalau dalam pelaksanaan ibadah umroh dan ibadah haji tidak ada satu kenaikan satu digit saja, misalkan dalam kemapanan, kemauan, keinginan untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, pertemuan pertama kita berbicara bahwa syukur itu adalah sebuah energi. Kemudian poin yang keduanya adalah bahwa kita harus berupaya semaksimal mungkin mengeksplor energi itu dengan cara menikmatkan. Dan dinikmatkan itu adalah siratal mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan ketika Allah berikan kemampuan kita untuk selalu bisa bersyukur dan bersyukur. Kemudian poin yang ketiganya di halaqah pertama adalah bagaimana kita meminta kepada Allah agar kita dikuatkan syukur kita. Karena kekuatan syukur itu adalah given, adalah ilham, adalah pemberian dari Allah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu pertemuan pertama kita. Yang pertemuan kedua adalah bagaimana kita melaksanakan ataupun juga menjalankan, mengarahkan energi itu dengan
dengan cara berusaha untuk apa istilahnya mengeksplor ataupun mengurai kesyukuran kita. Kemampuan kita untuk mentadaburi sesuatu, kemampuan kita untuk membayangkan sesuatu hal yang bisa dikatakan apa ya kayak behind the gun. Jadi yang di belakangnya, ketika kita melihat sesuatu di belakang itu ada hal-hal yang telah terjadi dan itu bisa kita syukuri. Arahannya di dalam Al-Qur'an wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Saking saking banyaknya tidak akan terhitung, tapi ini merupakan sebuah gambaran bahwa kita harus selalu dan juga senantiasa untuk bisa bersyukur dan mensyukurinya. Nah, Ibu dan Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengurai, kemudian eh, dipraktekkan di dalam sebuah kebiasaan ataupun juga merubah karakter, yaitu dengan cara memaksakan diri agar kita tidak marah, agar kita selalu dan senantiasa bahagia apapun yang terjadi, bahwa hidup kita jangan marah, jangan takut, jangan sedih, masuk dalam kondisi yang disebut dengan kebahagiaan. Selalu kita ingin menyimpan kehidupan kita dalam satu kondisi yang disebut dengan kebahagiaan. Dan menurut dunia eh, kesehatan, kedokteran modern pun sekarang sudah mulai diurai ya secara ilmiah bagaimana ketika seseorang bahagia itu dia memancarkan satu hormon endorfin, kemudian hormon-hormon yang lain yang membangkitkan sebuah proses untuk melengkapi kebutuhan kimia tubuh. Jadi dahsyat sekali ketika ditemukannya teknologi yang membongkar neuroscience ya, kekuatan otak, bahwa ternyata dalam otak kita itu ada yang disebut dengan limbic system. Limbic system ini berhubungan dengan emosi. Jadi otak kita ini karena merupakan chipnya, merupakan hal-hal yang fundamen dalam kehidupan kita. Ternyata itu apa di diransum ataupun juga diberikan sebuah asupan-asupan, salah satu diantaranya bagaimana proses untuk mengeluarkan zat tersebut. Nah, kemudian yang yang ketiga dari halaqah yang kedua kemarin itu adalah agar kita tidak hanya melakukan tips-tips itu tidak berlalu begitu saja, maka haruslah berupaya semaksimal mungkin untuk dituliskan. Jadi Ibu dan Bapak, bahkan nanti kalau biasanya di bulan suci Ramadan, kita suka buat kegiatan sebulan penuh namanya PSBB, The Power of Syukur, dari hari pertama Ramadan sampai akhir. Biasa kita lakukan sebuah pembelajaran. Salah satu ciri khas pembelajarannya adalah menuliskannya. Jadi dipaksa setiap hari untuk menuliskan hal-hal yang bisa disyukurin. Mungkin belum terbiasa Ibu dan Bapak menuliskan apa yang bisa disyukurin setiap hari ini. Kita lagi sibuk, kita lagi marah, kita lagi ada dalam perasaan tidak nyaman. Tapi hari kegiatan PSBB itu dipaksa untuk selalu menuliskan hal-hal yang bisa kita syukuri. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, kebiasaan memaksakan menulis itulah ternyata menjadi sebuah the miracle. Saya teringat ketika ada tentang menulis ya, Pak B.J. Habibie itu, presiden kita, itu ada satu tulisan yang sangat-sangat menarik. Saya lupa lagi siapa yang menulisnya, Pak Gunawan Muhammad atau siapa ya. Dari tulisan itu digambarkan bahwa ternyata Pak Habibie itu pernah hampir diagnosa akan mengalami satu gangguan kejiwaan. Kemudian dokternya yang sangat-sangat luar biasa mengarahkan kepada anak-anaknya ataupun juga keluarganya, salah satu metodenya adalah Bapak kasih buku.
Kemudian apa yang terjadi? Karena tekanan yang begitu besar, kemudian beliau dikasih buku menuliskan. Dan akhirnya kan jadi satu buku yang menuliskan ataupun juga menggambarkan kehidupan kesehariannya. Dan selesai buku itu, secara kejiwaan Pak Habibie jadi sehat kembali. Jadi menulis itu adalah sebuah proses untuk mengeluarkan hal-hal yang memang ada dalam kemampuan kejiwaan dari dalam untuk mengekspor sesuatu. Jadi sangat 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 penting sekali Ibu dan Bapak sahabat-sahabat sekalian untuk menuliskannya. Kalau zaman sekarang mungkin menuliskannya ya di WhatsApp ataupun di gadget ya. Nggak ada masalah, yang jelas dari ide kemudian tertularkan jadi sebuah narasi gitu. Itu poinnya. Nah, sekarang yang ketiga, Ibu dan Bapak, masuk pada materi bagaimana kita mengetahui bahwa the power of syukur itu sebuah energi yang Allah simpan dalam diri kita masing-masing, dan kita tidak menerimanya ataupun juga eh, menerimanya begitu saja dengan gratis ataupun dengan tanpa ada perjuangan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dalam poin kali ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an bahwa kekuatan syukur itu adalah anugerah kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang luar biasanya Allah ngasih bocoran. Hati-hati loh. Kenapa? Ada makhluk Allah yang menahan, yang mengarahkan, yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Dan salah satunya, bukan salah satunya, satu-satunya poin yang ingin dan akan dihantam itu adalah kemampuan untuk bersyukur. Kemampuan untuk selalu dan senantiasa mensyukuri apapun yang ada dalam kehidupan seseorang. Maka Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, ini yang sebenarnya poin yang sangat-sangat penting dalam kehidupan keseharian. Kita mengetahui bahwa ternyata syukur itu bla 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 bla. Kemudian potensinya begini. Nah, yang luar biasanya, ingat loh kata Allah, walaupun Anda sudah mengerti tentang syukur, walaupun Anda sudah terbiasa membicarakan syukur, walaupun Anda sudah terbiasa untuk mengatakan bahkan mengafirmasikannya, ingat, ada lawan Anda di dalam kehidupan keseharian itu yang ingin memporak-porandakan misi dan visi Anda itu. Nah, ini poinnya yang sangat-sangat penting yang ingin saya sampaikan. Artinya, Ibu dan Bapak, kita masuk dalam sebuah pemikiran, ternyata berarti hidup kita ini sebenarnya berperang. Berperang dengan makhluk Allah yang menginginkan agar kita tidak bersyukur. Seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan kita ini akan dihancurkan oleh mereka, dan strategi mereka untuk menghancurkannya dalam kesyukuran ini. Maka saya selalu senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk, ya Allah, ternyata apa yang kita lakukan dalam keseharian kehidupan kita ini adalah bagaimana kita menata kesyukuran ini. Kenapa? Karena satu-satunya yang akan dihantam oleh makhluk Allah yang sengaja ingin menghancurkannya adalah kemampuan syukur ini. Lihat dalilnya di dalam surat Al-A'raf 16 dan 17. Qala fa bima aghwaytani laqudannahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa an syama'ilihim. Akhirnya wala tajidu aksaruhum syakirin. Ayat ini menggambarkan, ya Allah, kata iblis nih. Ini dialog Allah dengan iblis. Dialog sebelumnya kan digambarkan, ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jangan matikan aku sampai hari akhir. Kata Allah? Fa innaka minal munzirin. Jadi iblis itu diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari akhir, sampai kiamat. Jadi iblis itu yang menggoda Nabi Adam sekarang masih hidup. Sekarang masih ada. Yang bisa dibunuh itu setan. Nah, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, ayat ini menggambarkan, qala fa bima aghwaytani la'qudannahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa an syama'ilihim wa min fawqihim
apa kata mereka, ya Allah aku akan perdayakan mereka. Bahkan dalam ayat lain, la uzayyinanna, aku akan tipu daya mereka seolah-olah ini bagus, padahal ketidakbaikan. Untuk apa? Wah, endingnya adalah wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau akan melihat mereka ya Allah tidak pandai bersyukur. Berada di Ka'bahnya, ada di depan Ka'bah, tapi engkau akan melihat mereka bersimpuh di depan Ka'bah tidak pandai bersyukur. Menjadi ustadznya dia ustadz, betul. Jadi kiainya kiai, menjadi kekasihmu, iya betul. Orang-orang yang seperti kekasih engkau, tapi hakikatnya wala tajidu aktsaruhum syakirin. Mereka akan menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Maka kalau dilihat Ibu dan Bapak, kenapa kemarin saya memunculkan clue-nya? Yang tidak bersyukur itu salah satu di antaranya adalah tidak pernah, yang bersyukur itu tidak pernah marah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan orang, tidak pernah sakit hati. Empat hal itu tidak ada dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kita sedang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam siratal mustaqim. Dalam siratal mustaqim. Dalam suasana di mana kita betul-betul mendapatkan keindahan dan juga kenikmatan hidup. Mau lanjut ini jalan. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berupaya semaksimal mungkin untuk tahu bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala ngasih bocoran. Allah Subhanahu wa taala ngasih bocoran betapa pentingnya kita mengetahui musuh kita itu. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah kesuksesan kita. Kita akan sukses menjadi orang yang berjuang di jalan Allah kalau kita tahu siapa musuh kita. Kan teori perangnya begitu. Di antara kenapa Amerika menang lawan Irak? Karena kehidupan Saddam Hussein, kemudian kehidupan orang-orang Irak sebelum mereka turun ke Irak, orang Amerika sudah mengetahui semuanya. Jadi dalam jangka sehari saja sudah luar biasa porak-poranda. Begitupun kekuatan Osama bin Laden ketika narasinya besar, tapi toh dalam beberapa detik saja sudah luluh lantah. Kenapa? Karena lawannya itu sangat tahu. Nah, kelemahannya adalah Osama bin Laden ataupun juga misalkan Saddam Hussein, kenapa tidak mengalahkan Amerika? Karena tidak tahu. Artinya dia hanya benci saja kepada musuhnya. Dia tidak tahu bagaimana mengarahkan musuhnya sehingga dia sukses. Nah, ini terkadang bagi kaum muslimin, para kita ternarasikan untuk wah kita benci, tapi kita tidak bisa mengunggulinya. Wah itu mah Cina, wah itu mah non Muslim, tidak tahu bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang bisa mengungguli mereka. Kita bersumpah serapah, menghina, mengutuk mereka, tapi pada dasarnya kita melakukan apa yang mereka narasikan dalam kehidupan bernegara kita, keseharian kita. Maka banyak orang yang salah fokus, gagal fokus. Menurut saya, mohon maaf, banyak dai-dai yang salah fokus, menghantam ke kiri kanan, menjelek-jelekan itu dan ini. Tapi hakikatnya dia sedang menjalankan misi-misi mereka. Saya pernah menuliskan satu wawancara dengan Syekh Muhammad Imarah. Beliau adalah profesor di Mesir. Beliau mengatakan saat ini orang-orang Islam itu seolah-olah dikatakan oleh orang-orang Amerika, oleh orang-orang Barat lah gitu kan, begini, silahkan engkau hujat aku habis-habisan, tapi engkau laksanakan apa yang aku inginkan. Itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena kita tidak tahu kekuatan lawan. Nah, pendekatan ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita agar tahu bahwa kita memiliki sebuah pendekatan agar menguasai strategi lawan. Dan itu memang susah. Jadi jangan kita berperang kalau kita tidak tahu kekuatan lawan. Kalau kita, wah Israel nih cuma sedikit lawan aja kita luncurkan satu nuklir misalkan. Kita tidak tahu kekuatannya seperti apa, maka itulah yang perang yang akan mengalahkan kita walaupun mereka kecil.
Tapi kalau kita lihat, subhanallah, besar sekali lawan kita itu. Lah kenapa besar? Karena didukung oleh satu jaringan yang sangat-sangat luar biasa. Itu dalam sebuah contoh berperang di dalam kasat mata. Nah, narasi asumsi itu, Ibu Bapak, coba kita lihat. Oh, berarti kita itu harus berperang. Maka saya punya satu jenggot kalimat dalam kehidupan kita. Hidup kita ini adalah berperang dan bersaing. Berperang dengan setan dan bersaing dengan sesama manusia. Fastabikul khairat. Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, maka poinnya adalah bagaimana kita mengetahui caranya, kemampuan yang akan meniadakan kesyukuran kita. Wala tajidu aktsaruhum syakirin tadi. Ternyata Allah mengatakan inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwan. Jadikan setan itu adalah musuh engkau. Fattakhidhuhu aduwan. Jadikan mereka itu musuh. Jangan sedikit pun kita berdamai dengan bangsa mereka. Mereka itu dari bangsa jin. Nah, berarti masuk kita dalam dalam dunia perjinan. Mohon maaf. Ibu Bapak, kita mengkaji syukur. Ternyata kita belajar bagaimana caranya mengungguli jin. Kalau yang lebih viral ataupun lagi ngetrennya sekarang mungkin apa? Dunia ruqyah. Ya. Subhanallah. Kenapa? Karena dari ayat surat Al-A'raf ini, Ibu dan Bapak, kata Allah digambarkan wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau akan melihat mereka, ya Allah, tidak pandai bersyukur. Berarti satu-satunya setting goal mereka mengganggu kita adalah menjadikan kita tidak pandai bersyukur. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, berarti kita harus tahu bagaimana cara mengungguli setan. Allahu Akbar. Ini yang paling susah, yang paling penting, Ibu dan Bapak. Termasuk saya juga secara pribadi, kadang-kadang sangat-sangat merasa dan ya Allah, susah. Kenapa? Karena mereka diciptakan dari bangsa yang tidak kita lihat. Imam Al-Ghazali, Ibu dan Bapak, pernah menggambarkan di dalam Alkitab Ihya-nya, seandainya setan itu ada dalam bungkelekan, ya, ada dalam jasadnya, itu gampang sekali dilabrak, itu kan, dilawan. Tapi ini tidak dilihat. Kalimatnya dari bangsa jin. Jin itu dari kata jannah. Jannah itu samar. Jadi setan, jin itu tidak terlihat. Kalau orang yang melihat jin berarti mereka itu sesuatu yang ada sesuatu lah. Jadi kalau kita melihat makhluk bangsa jin, berarti sebenarnya dalam mata kita ada sesuatu. Itu yang harus diruqyah sebenarnya. Jadi jangan berpikir, wah saya ini indigo, anak saya tuh bagus sekali indigo. Kenapa? Bisa melihat hantu, bisa melihat apa gitu kan. Itu justru harus diruqyah. Kenapa? Di antara rahmat Allah agar kita atau di antara rahmat Allah kita tidak melihat bangsa mereka. Nah, kalaupun ada yang melihat berarti yang bisa melihat jin itu ya jin. Berarti di dalam mata kita ada jinnya. Itu harus diruqyah, hati-hati. Nah, kemudian strateginya, pertama, mereka itu dari bangsa yang tidak terlihat, yaitu dari bangsa jin, dan tidak ngabung kelek. Jadi mohon maaf kalau berbeda pendapat. Umat Islam banyak sekali dibodoh-bodohin. Ada orang, wah ini pemburu hantu katanya, membersihkan hantu dari rumahnya, kemudian masuk ke rumah kita, dimasukin di botol. Allah Akbar. Gak bisa, Ibu dan Bapak, seperti itu. Mereka itu tidak terkungkung dengan batasan-batasan seperti botol ataupun juga nggak ada. Mereka itu sesuatu makhluk yang jannah, yang samar, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Nah, pemahaman kita harus sampai pada pemahaman bahwa makhluk itu makhluk seperti itu. Artinya kita tahu makhluk mereka yang melawan kita itu tidak seperti kita. Maka betapa pentingnya kita belajar yang namanya ruqyah. Kita belajar bagaimana caranya agar kita betul-betul bisa menguasai. Kenapa? Untuk efek kita, agar kita selalu dan senantiasa bisa mengembangkan energi kesyukuran tadi. Nah, di samping mereka itu adalah bangsa jin yang samar, kemudian Rasulullah juga mengasih bocoran. Masuknya mereka dalam tubuh kita itu seperti apa? Mereka bisa loh masuk dalam tubuh kita. Dari mana?
kata Rasul, inna syaitana minal jasadil insi fi majrod dam. Subhanallah. Dalam aliran darah, ibu dan bapak. Setan iblis itu masuk dalam tubuh manusia fi majrod dam, dalam aliran darah. Dan ini yang sangat luar biasa, masuk dalam aliran darah, dan darah itu sekarang menjadi kunci kesehatan kita. Nah ini makanya nanti akan saya arahkan untuk menjadi sebuah kesimpulan, ibu dan bapak, bahwa dunia farmasi, dunia kesehatan sebenarnya masuk dengan dunia selaras dengan dunia perjinan, dunia ruqyah. Kenapa? Kata Rasulullah, masuk di dalam aliran darah. Jadi ibu dan bapak, agar kita hidupnya penuh kesyukuran, salah satunya adalah alirkan ataupun bebaskan aliran darah kita berjalan dengan baik. Berarti apa? Sehat. Kalau kita membersihkan aliran darah kita, berarti kita sehat. Nah, berarti cara membersihkan aliran darah kita itu bukan hanya makan obat yang dikasih oleh dokter, pengencer darah ataupun bla 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 bla, tapi yang paling utama adalah berzikir. Kenapa? Hanya dengan berzikir mereka makhluk-makhluk yang masuk dalam tubuh kita itu akan merasa kepanasan, akan merasa tidak nyaman. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, untuk lebih menekankannya lagi, bahwa kalaulah setan masuk di dalam aliran darah kita, coba kita analogikan, asumsikan begini ibu bapak. Kalau ibu dan bapak general check up ke rumah sakit, ataupun ke dokter lah, ke mantri, yang dicek itu apa? Tekanan darah, gula darah, kekentalan darah, hemoglobin darah, seluruhnya deteksi kesehatan itu kita diambilnya dari darah. Mengatakan tadi masuknya fi majrad dam, dalam aliran darah. Maka saya punya dosen, saya punya guru di Al-Azhar, dia mengeluarkan satu buku. Dari buku itu menurut saya sangat-sangat berani sekali. Beliau mengatakan seluruh penyakit hakikatnya dari jin. Mohon maaf kalau terlalu berani mengatakan, dan itu debatable ya. Namun itu yang saya yakini, bahwa semua masalah memang dari jin. Kalau ibu dan bapak ketika datangnya datang corona, ya kan? Ada hadis yang populer pada waktu itu kan, yaitu hadis yang dipopulerkan oleh Ibnu Hajar tentang apa? Tentang wabah. Ditanya Rasulullah, apa ini? Rasulullah mengatakan wabah itu adalah wahzu aduwikum syayatin. Jadi Rasulullah itu menggambarkan wabah yang terjadi di masyarakat yang sebegitu. Rasulullah mengatakan itu adalah tusukan dari musuh engkau, yaitu setan. Subhanallah. Jadi ibu dan bapak, sebenarnya kalau kita menguasai ruqyah, menguasai dunia, bagaimana kita membebaskan diri dan jiwa dari bacaan-bacaan sunnah, dari bacaan-bacaan Al-Quran dan juga Al-Hadis, sehat kita insya Allah. Nah, maka kembali kepada pemahaman bahwa ternyata mereka itu dalam bangsa samar, jin, jannah. Kemudian yang kedua, masuk di dalam aliran darah. Coba ibu dan bapak, aliran darah itu masuknya di mana? Ke otak, ke dada, ke semua. Sekujur tubuh kita itu dialiri dengan darah. Dan darah itu yang harus kita freshkan, harus kita sehatkan, harus kita jaga. Maka nanti akan pada pertemuan berikutnya, nanti kita akan coba lihat bahwa untuk menjaga sekujur tubuh kita, salah satunya dengan apa? Pergerakan. 5 kali kita sehari diarahkan untuk menggerakkan tubuh kita, yaitu untuk menjaga pergerakan aliran darah kita. Salah satunya dengan apa? Sholat. Nah, sholat itu akan mengurai. Kan setan itu ibu bapak, ketika masuk dalam tubuh kita, dalam aliran darah kita, mereka bikin rumah-rumah namanya al-uqad. Nah, saya baca, uqad itu ibu dan bapak sama persis dengan titik-titik meridian di dalam ilmu akupunktur. Jadi nyambung dengan dunia kesehatan. Nah, akan banyak tergambar beberapa keselarasan antara hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke depannya, terutama dengan ataupun juga tentang hal ini.
Nah, kembali Ibu dan Bapak bahwa yang kita harus persiapkan adalah, oh berarti kita itu harus mengetahui seperti apa kekuatan setan. Tahun 90-an, semua di antara kita dalam dunia dakwah itu dikejutkan oleh seorang pemikir dan penulis namanya Ishaq Daud ya dari Mesir. Waktu itu saya termasuk tim yang sama teman-teman mewawancarai beliau, bagaimana beliau merekam perbincangan antara manusia dengan jin, dan bisa seperti itu. Maka kalau sekarang dalam dunia ruqyah banyak orang yang kesurupan ataupun apa gitu kan, itu banyak sekali. Yang luar biasanya Ibu dan Bapak, dari buku Ibrahim Bali kalau nggak salah, ada beliau itu lagi meruqyah. Jadi satu rumah, kemudian ada 8 orang di rumah tersebut, 7 orang itu kena sihir, kena masalah. Kemudian eh, dia itu bisa berdialog dengan jinnya. Ketika ditanya jinnya itu, ketika orang itu tentu nggak sadar ya, menggunakan jasadnya, ditanya, kenapa engkau mengganggu, karena bla 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 lah apa alasannya. Terus kata Syekh Ibrahim itu ditanya, kenapa dari 8 orang itu ada 1 orang yang nggak sakit? Kata setannya, dia itu susah sekali katanya. Kenapa? Karena dia membacakan kalimat yang aku paling takut dengan kalimat itu. Kalimat itu kata Syekh Ibrahim adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis lain atau menggunakan yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibacakan kalimat ini aku paling takut, dan orang itu setiap hari dia tidak lepas dari membaca kalimat itu. Subhanallah. Ibu dan Bapak, jangan sampai lupa pagi ataupun sore ataupun keseharian kita, jangan kita tidak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu wajib. Kalau kata Rasulullah kan minimal 10 ketika indal kaslan. Ketika kita malas minimal 10 dibaca. Bagusnya pagi 10, sore 10. Lebih dari 10 itu lebih bagus. Itu salah satu cara bagaimana membentengi. Tapi kemudian ketika kita membaca, bacaan kita memang ada efeknya. Kalau dari 1 10 mungkin baru di angka 2. Ada yang paling penting apa? Pemaknaan dari bacaan. Jadi jangan kita meruqyah. Yang membedakan Ibu Bapak peruqyah dengan satu dengan yang lainnya adalah kenapa? Karena kalimat penekanan ini. Jadi ceritanya di zaman sahabat ada yang cerita kepada Khalid bin Walid begini, saya ini sakit. Kemudian saya minta doa, minta air ke Sayyidina Umar, dibacain. Kemudian saya minum, sehat. Saya minta ke yang lain, itu tidak seperti dari Umar. Khalid bin Walid mengatakan, Al-Fatihah, wal-Fatihah, walakinna ghairul mawjud, qalbul Umar. Bacaan Fatihahnya sama, kiai ini dengan kiai ini sama bacaannya itu. Walakin ghairul mawjud, tapi yang tidak ada apa? Qalbul Umar. Apa itu qalbul Umar? Keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan yang kata Allah tadi, fattakhidhuhu aduan. Jadi ketika kita membaca ayat ataupun juga kalimat ruqyah itu, kita harus disertai dengan keyakinan bahwa kita sedang berperang. Kita sedang melawan mereka. Coba ada Ibu dan Bapak sahabat-sahabat sekalian, ketika pusing, ketika tidak nyaman, ada indikasi tidak ini, gelar sajadah, kemudian ya Allah, aku berikan aku kekuatan, aku ingin berperang dengan makhluk yang tidak aku lihat, tapi mengganggu dalam jasad aku. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rasa Ibu dan Bapak bahasa Sundanya muringkak gitu ya. Wah, kemudian terus baca seperti itu. Itu energi yang paling bagus. Itu yang disebut dengan qalbul Umar. Jadi bacaan yang kita baca itu akan ada efeknya kalau kita betul-betul punya keinginan ataupun juga punya asumsi bahwa kita berperang dengan mereka. Tapi kalau enggak, oh iya, kalau orang kesurupan itu dibaca ayatul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terus kata setannya, aku juga hafal. Aku juga bisa. Kenapa begitu? Karena tidak ada energi dari yang membacanya, bahwa dia yang membaca itu tengah menghantam setan. Nah, energi, suasana ketika kita menghantam itu yang dipentingkan. Jadi kalimat fattakhidhuhu aduwan, ambillah mereka itu sebagai musuh kita.
Jadi kalau setan tidak dijadikan musuh dalam hidup kita, mereka hare-hare. Kita ke sana, ikut aja terus. Kenapa? Karena tidak kita menjadikan mereka adalah musuh kita. Allah berkali-kali dalam hadis dalam ayatnya menggambarkan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan. Ya apa inna syaitana lakum aduwwum mubin itu. Banyak sekali ayat-ayat yang menekankan itu. Tapi terkadang kita tidak ngeh. Nah, maknanya adalah ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk melawan mereka, jadikan mereka sebagai lawan kita. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, kenapa dari kemarin saya cerita tentang latak jangan marah, jangan marah. Lihat hadis-hadisnya. Ketika indal ghadab, ketika lagi marah, itu Ibu dan Bapak masuk itu jin itu dalam tubuh kita berpeleton-peleton. Ini yang paling masuk akal. Kenapa Rasulullah mengarahkan kita jangan marah, jangan marah, jangan marah. Subhanallah. Ibu dan Bapak, ada penelitian lain saya pernah baca tahun 2004 kalau nggak salah. Penelitiannya begini, di Amerika itu ada penelitian di sebuah rumah sakit, ambil orang dari narapidana. Narapidana itu diambil, kemudian dipancing untuk marah. Semarah-marahnya itu orang narapidana. Ketika narapidana itu marah sampai puncaknya, disuntik, diambil darahnya. Kemudian darah itu disuntikan ke hamster, binatang kecil. Dalam jangka 2 menit itu hamster mati. Diteliti oleh para ilmuwan. Kenapa kok bisa langsung mati? Ternyata subhanallah, darah yang diambil dari orang yang marah itu mengandung racun. Jadi kalau kita marah, karena menyambung tadi bahwa setan itu fi majrad dam, kalau kita marah, hakikatnya kita tengah meracuni darah kita dalam tubuh kita. Kalau menurut dunia medis secara empiris gitu kan, kalau kita sedang marah itu hakikatnya kita tengah mengolah diri sendiri untuk mengeluarkan satu hormon namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah berbentuk bisa menjadi racun dalam tubuh kita. Jadi semakin kita marah, semakin kita mengotori darah kita. Semakin kita terbiasa mengeluh, semakin kita terbiasa sakit hati, menyalahkan orang, bahkan marah-marah, semakin darah kita kotor. Semakin darah kita tidak fresh, semakin darah kita tidak baik. Maka kenapa? Karena pancaran energi itu. Nah, kalau dilihat dari kacamata agama, oh iya ketika marah itu masuk semua jin setan itu dalam tubuh kita, dari ubun-ubun kita, dari kaki kita, dari mana kan mereka itu bisa masuk dalam bersemayam dan juga bersenyawa dengan darah dalam tubuh kita. Maka betapa pentingnya kita harus menjaga. Maka Ibu dan Bapak, salah satu poinnya juga adalah betapa benar kalau Rasulullah mengatakan hati-hati ke semua kehidupan kita harus dijaga. Mau ke WC, kita berdoa. Keluar dari WC, berdoa. Mau makan, berdoa. Selesai makan, selesai apapun, berdoa. Mau ke rumah, keluar rumah, berdoa. Membacakan sesuatu. Masuk rumah. Seluruh kehidupan kita, Ibu dan Bapak, ada doanya. Kenapa ada doanya? Ruqyah itu. Agar kita terus mantap kepada Allah. Kalau kita tidak mantap kepada Allah, diganggu oleh makhluk-makhluk yang kita tidak bisa lihat itu. Nah, kondisi kita meyakini apa yang kita baca, apa yang kita gali dalam upaya kita untuk menguatkan diri kita, itulah ternyata selaras dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan dan juga anjurkan kepada kita. Maka yakin Ibu dan Bapak, kalau kita sudah mengaji tentang dunia ruqyah, apalagi disatukan dengan dunia kesehatan, zikir pagi dan sore, kemudian bacaan-bacaan kita itu akan bertambah energinya dan tidak akan kita lepaskan. Tidak mau kita lupa tidak membaca. Kenapa? Karena bahaya. Saya punya analogi begini Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak ke dokter, kemudian diperiksa, kemudian dokter kasih obat 3 kali 1. Artinya apa? 1 hari Ibu Bapak harus makan 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Mudah-mudahan ini tidak salah dari asumsi kedokteran ya, karena saya bukan medis. Nah, kenapa harus 3 kali? Karena Ibu dan Bapak, dokter tahu setelah melihat Ibu, oh Ibu itu ada
ada zat kimia tubuh yang tidak ada dalam tubuh ibu. Kan dokter bisa mendeteksi dengan ilmunya. Salah satu misalkan harusnya itu dia bahagia. Kalau bahagia dia keluarkan hormon endorfin. Karena sudah seminggu dia tidak bahagia, yang muncul adalah hormon kortisol. Jadi dia bermasalah. Oh berarti dia harus disupport, harus diberikan, harus ditambahkan zat kimia, zat apa yang sama diproses dalam tubuh gitu, yang sama dengan endorfin misalkan zat kimia, tapi yang itu yang diproses oleh tubuh ini dia dari luar. Nah, dokter tahu itu. Oh, ini ada yang kurang, dikasihlah. Cuman ketika dikasih itu efeknya kan tidak selamanya. Ada yang cuma 4 jam, ada yang 3 jam. Habis tuh. Setelah habis bagaimana? Harus ada lagi, masukin lagi. Jadi setelah efek dari obatnya itu habis, harus dimakan lagi. Jadi sehari 3 kali. Begitupun zikir, ibu dan bapak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, bacalah ini, engkau akan terjaga dari pagi sampai malam, sampai sore. Sore dibaca, engkau akan terjaga sampai pagi. Apa jadinya kalau kita berzikir pagi, kemudian sorenya lupa? Sorenya berarti masuk tuh jin dalam tubuh kita. Apalagi kalau setiap hari seharian 24 jam kita tidak berzikir, tidak sholat, tidak membaca Quran, tidak membaca Allahu Akbar. Penuh tubuh kita dengan makhluk-makhluk musuh kita. Maka membuat kita marah, gampang marah, malas kita, gampang suudon, kemudian tidak bahagia, kemudian rizki kita sangat-sangat susah, seret. Kenapa? Karena inna syaitana ya'idukumul faqr. Setan itu, ibu dan bapak, juga mengarahkan agar kita fakir. Jadi maka saya setuju kalau dalam Islam itu tidak ada yang miskin, tidak ada fakir miskin. Islam itu narasinya harus kaya, harus kaya, harus kaya, harus kaya. Kenapa? Terbebas dari setan. Jadi orang yang miskin itu adalah orang yang pada dasarnya hidupnya dikungkung oleh setan. Orang miskin kan dalam definisi kita juga kan bisa dilihat, ibu lupa. Miskin itu biasanya orangnya malas, tidak bisa diatur, kemudian tidak produktif, kemudian hidupnya polanya tidak sesuai dengan kebaikan, malamnya banyak begadang, paginya tidur. Gitu. Orang-orang miskin kan seperti itu. Dan miskin itu akhlaknya setan. Inna syaitana ya'idukumul faqr. Setan itu selalu menggambarkan, mengarahkan agar kita menjadi orang-orang yang selalu ada dalam kondisi kefakiran, menakut-nakuti dengan kefakiran. Maka kita harus punya narasi. Disitulah, ibu dan bapak, kalau saya selalu menyampaikan kepada siapapun, ibu bapak, Islam itu menarasikan harus kaya, harus kaya, harus kaya, harus kaya. Bahkan saya dukung dengan beberapa pemahaman sejarah yang telah disterilkan. Kalau dalam ilmu sejarah saya pernah setuju dengan seorang ulama besar namanya Syekh Malik bin Nabi. Ada narasi sejarah yang hilang dalam kehidupan umat Islam. Apa? Sejarah yang mengatakan bahwa Rasulullah itu kaya. Para sahabat-sahabat itu semuanya kaya. Rata-rata sejarah menggambarkan bahwa Rasulullah itu susah hidupnya. Rasulullah itu miskin. Tidak. Itu tidak benar. Yang benar adalah Rasulullah kaya. Ibu bapak, bajunya Rasulullah itu sempat digadaikan. Kalau Rasul punya baju digadaikan, berarti bajunya bagus-bagus. Yang digadaikan pun baju yang bagus. Kalau baju yang biasa-biasa nggak mungkin. Artinya Rasulullah biasa memakai baju kemegahan. Rasulullah biasa memakai baju yang sangat-sangat mahal. Nah, kemudian para sahabat-sahabat, kawan saya meneliti bahwa dikurskan ke rupiah itu hartanya Abdurrahman bin Auf itu sampai dikurskan ke rupiah di zaman sekarang sampai 17,5 triliun. Sayyidah Utsman itu 14,5 triliun. Bukan miliar, triliun. Artinya memang mereka-mereka yang dekat dengan Rasulullah itu adalah orang-orang kaya. Sahabat-sahabat Rasulullah itu orang-orang yang kaya. Dan setan itu akan selalu mengarahkan kita untuk miskin. Jadi kalau kita ingin tidak miskin, ingin bangkit, itu sebenarnya sudah masuk dalam narasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi umat Islam itu harus bisa melawan mereka, dan mereka itu salah satu kungkungannya ataupun juga caranya sedemikian rupa. Kemudian ibu dan bapak, setan itu karena nyambung tadi dengan aliran darah ya, berarti kan itu otomatis masuk dalam
asumsi kesehatan. Berarti kalau kita tidak sehat, hakikatnya berbanyaklah kita bertobat. Pertama, perbanyaklah kita membacakan sesuatu. Tapi ingat, Allah berkehendak. Kalaupun memang ada sesuatu itu, memang kehendak Allah. Kalau kita menerimanya, rasa sakit itu bahwa itu adalah skenario Allah, walaupun bagaimana kondisi kehidupan kita, maka yang dimunculkan adalah kemampuan untuk senantiasa ridho dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Nah, kembali kepada kemampuan kita untuk meluluh lantahkan setan. Karena jalurnya tadi berupa fattakhidhu apa namanya? Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau akan melihat mereka ya Allah tidak pandai bersyukur. Berarti kita harus berperang dengan setan. Bagaimana agar kita terus bersyukur dan bersyukur. Agar kita bisa bersyukur, kita harus tahu bagaimana cara mengalahkan jin, setan, iblis yang memang mereka itu adalah musuh-musuh kita. Itu poin yang pertama, Ibu dan Bapak. Kemudian poin yang keduanya, ketika kita tahu bagaimana cara meluluh lantahkan kekuatan setan, Allah juga kasih formulanya. Dalam Al-Quran digambarkan begini, wattaqullaha la'allakum tashkurun. Ibu dan Bapak, wattaqullaha la'allakum tashkurun. Ini bisa nyambung dengan yang pertama tadi dan mohon disambungkan ya. Ketika kita ingin menghantam setan itu, formulanya wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah engkau kepada Allah, maka engkau akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Timbul pertanyaan, apa itu takwa? Ibu dan Bapak, takwa itu adalah sistem kehidupan seseorang yang memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz dan itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah dalam kehidupan peradaban. Artinya, konsep Allah itu tidak ngawang-ngawang. Bahwa takwa itu adalah sebuah konsep di dalam Al-Qur'an, merupakan sebuah sistem kehidupan yang ditata sedemikian rupa sehingga kita itu convert dengan peruntukannya. Dan contoh kehidupan takwa itu ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali Ibu dan Bapak definisi dari takwa. Rasulullah cuman pernah menginsarkan begini sambil menepuk-nepuk dadanya, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Jadi karena di sini di dalam dada kita tidak bisa lihat, tidak bisa dan itu secara subjektif. Namun beberapa ulama menggambarkan, salah satunya dalam tafsir Ibnu Katsir, mu'alif menggambarkan tentang makna takwa. Jadi Ibnu Katsir menggambarkan ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, seniornya, Ubay, apakah yang kau ketahui dari Rasulullah tentang takwa? Kemudian jawaban Ubay apa? Kata Ubay, Umar, kalau engkau datang ke tempat yang gelap, kemudian engkau tidak tahu di situ ada apa, seperti apa yang akan engkau lakukan? Kemudian Umar berkata, samartu wajtahadtu. Aku akan hati-hati, aku akan bersemangat. Kemudian jawaban dari Ubay bin Ka'ab, hadza huwa taqwa. Jadi takwa itu adalah semangat dan juga hati-hati. Siap berperang, siap berkelahi. Kenapa? Karena taki-taki, ya kan? Kata Umar kan, saya tidak tahu di situ ada ular atau ada apa. Saya hati-hati, kemudian juga sigap. Kata Ubay bin Ka'ab, hadza huwa taqwa. Itulah yang namanya takwa. Para ulama banyak sekali mendefinisikan, dan kita, apalagi kita selaku Syafi'iyah ya, Imam Syafi'i itu mengharuskan bahkan rukun khutbah di hari Jumat itu ada wasiatut takwa. Wasiat untuk kita bertakwa. Nah, makna takwa itu sangat luas dan bisa kita pelajari. Salah satu diantaranya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi intinya adalah kalau kita bertakwa, maka setan juga akan hancur. Kenapa? Karena kita takarrub dengan Allah. Maka harusnya orang yang bertakwa itu hidupnya semakin sehat. Orang yang bertakwa itu kenapa? Karena kehidupannya selalu dan senantiasa menjaga diri untuk selalu dalam kondisi fresh, semangat. Kemudian
kehati-hatian. Nah, nanti bisa kita kembangkan untuk diskusi ataupun juga menggambarkan, bahkan mungkin ibu bapak sahabat-sahabat sekalian sudah pernah banyak mengambil ibrah, istilah takwa dari kajian ataupun pengajian-pengajian yang lain. Intinya saya sampaikan adalah bahwa agar kita bisa bersyukur itu harus bertakwa. Itu dalam buku The Power of Syukur ada satu capture khusus tentang itu takwa. Jadi pendefinisian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir, poin yang ketiga adalah ketika yang dalam resume buku The Power of Syukur yang saya tuliskan, poin terakhir di kajian yang ketiga ini adalah agar ketika kita bisa melawan setan, kemudian kita bisa masuk dalam narasi ketakwaan, maka yang harus kita lakukan adalah belajar untuk tawadu. Dalam buku The Power of Syukur ini, dalam sujudnya saya tuliskan tinggi karena rendah hati. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, narasi yang harus dibangun oleh umat Islam adalah bagaimana kita bisa memiliki karakter tawadu. Tawadu itu bahasa Sundanya ya hadap asor, ya kan, rendah hati, ya kan. Nah itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Kembali karena setan itu ibu dan bapak menarasikan kita untuk merasa diri, sombong, mudah tersinggung. Itu adalah mental-mental yang dibangun oleh setan, oleh jin iblis dalam kehidupan kita. Maka harus kita menjatuhkannya. Maka kita harus berusaha untuk meniadakannya, menzerokannya. Nah, ini momen kalau kita bareng-bareng, kalau kita berusaha semaksimal mungkin mengambil momennya ketika kita berada di depan Ka'bah, Allahu Akbar. Apalagi ketika hajian di depan di tanah haram, di tanah Arafah, itu dapat sekali feel-nya ibu bapak. Maka kalau di antara ibu dan bapak akan ada yang berangkat umroh, jadikan ibadah umroh itu adalah puncak pertobatan kita, menjadi puncak titik kulminasi spiritualitas kita. Salah satunya jadikan Ka'bah itu menara ketawaduan kita. Ya Allah, aku ini tidak punya apa-apa. Ya Allah, aku ini tidak memiliki apapun. Itu narasi yang harus kita bangun ke proses ketawaduan. Kenapa? Karena dengan kita merendah, maka semuanya akan mengalir ke kita. Kalau kita meninggi, maka akan jengah orang lihat kita. Dan karakter kehidupan keseharian juga kita seperti itu. Dan menurut Daniel Goleman itu Daniel Goleman itu kan tahun 97 kalau nggak salah, dia termasuk orang yang pertama kali memunculkan teori emotional quotient, kecerdasan emosional. Ternyata orang yang cerdas emosinya adalah mereka-mereka yang bisa melihat orang lain, kecerdasan emosinya. Jadi orang yang tawadu itu adalah gambaran orang yang cerdas secara emosional dan juga secara spiritual. Nah, maka poinnya ibu dan bapak, agar kita selalu dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin memiliki landasan, fondasi yang luar biasa dengan kesyukuran, maka kita harus berusaha untuk merendah. Kita harus berusaha semaksimal mungkin kita ingin menjadi orang-orang yang selalu merendah. Kenapa? Karena setan, ibu dan bapak, selalu menarasikan untuk takabur. Untuk merasa diri. Orang saya ini paling pintar, saya ini paling ganteng, saya ini paling cantik, saya ini paling, saya paling bla 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 bla. Subhanallah. Itu yang dibangun oleh siapa? Setan dalam keseharian kita. Maka kalau dalam ibadah umroh, ibadah haji, narasinya labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk laka. Diturunkan tuh hamda, pujian, wan ni'mata, kenikmatan, wal mulk, kekuasaan, dilepaskan semuanya milik Allah. Ya Allah, aku datang tidak memiliki apapun, bahkan aku sebaliknya. Ibu dan bapak, kemampuan kita untuk merendah itulah menjadi emas, menjadi aset kita.
teruslah kita berupaya untuk memiliki mental untuk selalu bisa merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di hadapan manusia. Dan manusia juga kalau lihat orang yang sombong kan sangat-sangat jengah gitu ya. Bagaimana kita sekarang lagi viral, ada orang apa sih orang tua siswa ya yang menjatuhkan orang lain suruh sujud gitu kan. Justru yang paling baik adalah bagaimana kita bisa merendah. Jadi jadi ketakaburan, kesombongan itu jangankan Allah, manusia juga tidak suka, ya kan? Bahkan yang lagi ramai sekarang apa? Orang yang melakukan itu kalau kalau bisa katanya di apa dimiskinkan saja. Saking keselnya manusia dengan kelakuan-kelakuan seorang yang sombong. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam proses kita untuk merendah, dalam proses kita untuk menjadikan kita menjadi orang yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di situ ada potensi keagungan. Ibu dan Bapak, dan ini ada satu keajaiban yang akan kita dapatkan kalau kita bisa merendah. Teori fisikanya atau teori matematikanya adalah 1/0 sama dengan bukan 1, bukan kosong, tapi lambangnya begitu. Artinya tak terhingga. 1/0 sama dengan tak terhingga. 1 Allah per 0 hati kita, outputnya kekuatan yang tak terhingga. Kekuatan yang tak terhingga akan kita dapatkan kapan? Ketika kita bisa mensatukan Allah dan mengkosongkan hati kita. The miracle, kekuatan yang dahsyat itu ada. Keajaiban itu ada. Allah cuma satu sudah jelas. Yang belum adalah kosongnya hati kita. Jadi semakin kita mengkosongkan hati kita, semakin konfront dengan kehidupan. Itu rumusan secara ilmiah. 1/0 sama dengan tak terhingga. Kita akan mendapatkan kekuatan yang tak terhingga ketika mensatukan Allah dan mengkosongkan hati kita. Maka jadilah kita orang yang menyibukkan diri, mengkosongkan hati kita. Ini yang kemudian oleh para ulama disebut dengan zero mind process. Bagaimana kita memproses mengosongkan hati kita. Ibu bapak, kalau kita merendah di hadapan Allah, disitulah kita akan mendapatkan the miracle. Nabi Musa, di belakangnya Fir'aun yang akan membunuhnya, depannya lautan. Nabi Musa waktu itu berkata apa? Dalam Nasaihul Ibad itu, yang kitab kecil yang dikaji oleh para santri, doanya gini, Allahumma lakal hamdu, wa ilaikal mustaka, wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ibu bapak, seorang nabi, di belakangnya yang membunuh dia, depannya lautan. Dia mestinya menurut logika kita berpikir dan berdoa, ya Allah, aku ini hambamu, tolong aku ya Allah, tolong aku. Begitu kan? Tapi tidak. Nabi Musa waktu itu berkata, Allahumma lakal hamdu. Segala puji bagimu ya Allah, subhanallah. Dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi dia sangat-sangat terjepit, tapi Nabi Musa masih berkata, Allahumma lakal hamdu. Alhamdulillah ya Allah. Ibu dan bapak, meninggikan Allah dan juga menjatuhkan kita. Itulah energi yang dahsyat dalam doa kita. Termasuk Nabi Musa tadi berhasil mensatukan Allah dan mengkosongkan hatinya. Apa yang terjadi? Wa idh faraqna bikumul bahra wa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Al-Qur'an menggambarkan. Rumusan itu juga dipakai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disekap oleh Raja Namrud, dilemparkan ke api. Kata Jibril, Ibrahim berdoa, aku akan bantu. Apa kata Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saya tidak butuh engkau ya Jibril, aku hanya pasrah kepada Allah. Nabi Ibrahim saat itu berhasil mensatukan Allah dan mengkosongkan hatinya. Apa yang terjadi? Ya naru, kata Allah, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api menjadi tidak panas. Kenapa? The miracle. Karena berhasil Nabi Ibrahim mensatukan Allah dan mengkosongkan hatinya. Lebih jelas lagi Nabi Yunus, fibatil hot, dimakan di ikan besar. Kata Allah menggambarkan falaula annahu minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Musa pada waktu Nabi Yunus pada itu mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku orang zalim.
Seorang nabi Ibu dan Bapak 21 tahun berdakwah, tidak ada satupun yang ikut dengannya. Kemudian dia berkata, aku ini orang zalim, aku ini orang zalim. Seorang nabi yang 21 tahun hidupnya hanya berdakwah masih mengatakan aku ini orang zalim. Apalagi kita, Ibu dan Bapak. Jadi kalimat yang disukai yang kehidupan ini dengan the miracle ini adalah bagaimana kita bisa mengosongkan diri dan jiwa kita. Ya Allah, aku ini orang yang sangat-sangat orang-orang yang sangat-sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelas lagi Ibu dan Bapak ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan walaqad nasarukumullah bi badrin wa antum azillah. Aku telah bantu engkau di perang Badar wa antum engkau azillah. Azillah itu merasa kecil. Jadi kapan saja kita merasa kecil Ibu dan Bapak, Allah akan hadir. Kapan saja kita sombong merasa diri, Allah tidak akan dekat dengan kita. Maka betapa pentingnya kita belajar menjadi orang yang tawadu, merasa lemah, merasa rendah. Kalimat yang paling indah yang pernah kita dengar dari Ibu Bapak juga mungkin suka, kalimat yang pernah disenandungkan Abu Nawas, ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla, wala aqwa 'ala naril jahim. Fahabli taubatan, ya Allah, aku ini bukan ahli surga. Tapi kalau engkau lemparkan aku ke dalam api neraka, aku tidak akan mampu. Fahabli taubatan, berikan kesempatanku untuk bertobat ya Allah. Ibu dan Bapak, mudah-mudahan 3 poin ini menambahkan kita ingin terus menarasikan kesyukuran semakin kita belajar. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita bisa meluluh rantahkan kekuatan setan. Kita harus tahu strateginya. Bagaimana kita memporak-porandakan kekuatan setan. Dan kita harus belajar. Kita harus mempraktekannya. Yang kedua, bagaimana kita itu selalu dan juga senantiasa bisa dalam narasi ketakwaan. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa merendah hidup kita agar comfort dengan the miracle. 1/0 sama dengan tak terhingga. 1 Allah, kosong hati kita, kekuatan yang tak terhingga akan kita dapatkan. Ibu dan Bapak, pagi hari ini itu sebentar yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ada yang pertanyaan untuk berdiskusi, monggo kita sama-sama. Dan insya Allah mudah-mudahan kajian The Power of Syukur ini masih bisa kita lanjutkan mungkin 1 episode lagi ke depan. Mudah-mudahan ada waktu dan ada kesempatan. Saya kembalikan kepada Kang Iwan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Pak Kiai. Masya Allah. 3 poin tadi ternyata itu poin-poin yang sangat konklusif menurut saya dalam konteks kita belajar menjadi insan yang bersyukur. Pertama, bagaimana kita manusia harus ingat bahwa kita senantiasa dalam peperangan untuk mengalahkan, untuk meluluhlantahkan setan, dan kita harus punya strateginya. Kedua, bagaimana kita agar selalu berusaha menjadi orang yang bertakwa, dan terakhir, bagaimana kita selalu berupaya untuk rendah hati. Subhanallah, terima kasih Pak Kiai, luar biasa. Ada beberapa pertanyaan langsung Pak Kiai, boleh Pak Kiai? Siap, Pak Iwan. Ya, jadi ada satu yang saya bacakan saja dari seorang ibu, Pak Ustadz, Ibu Anggi tampaknya ini. Pak Ustadz, kalau bekam, ini pertanyaan Pak Kiai, Pak Kiai, kalau bekam atau fasdu itu secara perspektif lain bagaimana ya selain berzikir? Jadi kan mungkin dipahami oleh beliau ini ada berzikir, tapi kalau mengenai bekam itu bagaimana Pak Kiai? Baik, siap, luar biasa pertanyaannya Pak Iwan. Yang pertama tentang bekam ya, itu memang cara menjaga kesehatan kita yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Ibu Bapak sahabat sekalian, kalau bisa diagendakan sebulan sekali, Ibu dan Bapak harus berbekam. Itu bagusnya tanggal 19, 20, 21 biasanya. Kenapa? Karena pada waktu itu katanya siklus darah kita lagi betul-betul butuh penyegaran. Jadi bekam itu adalah proses untuk mengeluarkan darah kotor.
Nah, darah kotor itu kalau dibekam yang pakai kop gitu ya, itu menurut saya sangat logis sekali. Jadi kalau ibu bapak sebelum di bekam itu kan biasanya diurut dulu pakai minyak zaitun ya, kemudian dibekam kering dulu. Ketika dibekam kering itu disedot gitu ya, eh darah kita itu kan yang fresh itu yang kandungan oksigennya tinggi. Nah, kalau kandungan oksigennya tinggi, kemudian disedot itu dia justru akan menjauh. Nah, ketika ditarik, eh, yang terkumpul itu adalah sampah-sampah, darah kotor. Maka ketika dilubangin pakai jarum gitu kan, kemudian ditarik itu, saya setuju bahwa itu adalah darah kotor. Dan Rasulullah melakukan itu. Dan itu cara Rasulullah untuk menjaga kesehatan. Jadi saya setuju bahwa ibu bapak kalau bisa dirutinkan untuk berbekam. Karena itu adalah kesehatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mengeluarkan darah itu sangat bagus. Orang yang rutin berbekam itu cenderung lebih sehat. Maka silahkan ibu dan bapak, saya sangat mengapresiasi jika ibu dan bapak memang sudah terbiasa berbekam, dan boleh juga di googling, dilihat di literatur keislaman bahwa memang al-hijamah, bekam itu mengeluarkan darah, termasuk dalamnya mungkin al-fasdu ya. Cuman kalau saya fasdu belum begitu menguasai, belum begitu tahu seperti apa. Yang jelas kalau mengeluarkan darahnya itu sangat-sangat bagus lah, apalagi istilahnya secara berkala kita membersihkan darah kotor itu. Itu mungkin Pak Iwan, silakan. Subhanallah. Terima kasih Pak Yai. Sekarang kita langsung mengundang Ibu, Bapak, sahabat-sahabat jamaah Majelis Cinta yang ingin langsung bertanya. Silakan raise your hand atau angkat tangan, atau langsung saja sampaikan pertanyaan direct secara langsung kepada Pak Kiai kita. Ibu, Bapak, sahabat, silahkan. Saya sambil mengundang Ibu, Bapak, dan sahabat nih Pak Kiai, hanya menyampaikan ada beberapa pertanyaan lain juga ini Pak Kiai. Ya. Satu diantara dari saya nanti kalau boleh Pak Kiai, biasa. Boleh. yang nggak mau ketinggalan nih saya nih Pak Kiai. Tapi saya kira yang pertama dari ini dulu, dari jamaah kita. Mana tadi ya? Ya, ini yang beliau tadi merasa ada tadi Ustadz, ini Pak Kiai terkait dengan penjelasan ketika menguraikan mengenai betapa setan-setan itu masuk ke dalam darah, bersemayam di beberapa titik, ada istilah ukot tadi. Mohon bisa dijelaskan lagi Pak Kiai, karena tadi Ibu yang bertanya itu tadi terlalu cepat sehingga beliau agak miss tadi. Mohon berkenan Pak Kiai. Ya, baik, terima kasih. Jadi Ibu dan Bapak, ketika setan masuk dalam tubuh kita itu, kita bisa melihat Rasulullah mengatakan begini, inna syaitona fi majradam, inna syaitona minal jasadil insi fi majradam. Setan itu masuk dalam tubuh manusia itu yang digunakannya adalah fasilitasnya adalah aliran darah. Darah itu kan mengalir dalam tubuh kita, ke otak, ke jantung, ke sekujur tubuh, ya kan? Nah, kemudian Ibu dan Bapak, setelah masuk di dalam aliran darah, mereka itu bikin rumah-rumah tempat kumpulnya lah gitu kan. Di mana rumah-rumahnya itu? Saya pernah dikasih tahu oleh guru-guru saya di sini, misalkan atau di kepala, kemudian di muka, kemudian juga di sini, kemudian di tangan, di kaki, semuanya ada. Dan disinilah itu titik-titik yang memang dipakai mereka bersembunyi. Nah, itu yang kemudian disebut dengan al-uqad.
Nah, Ibu dan Bapak, titik-titik uqad itu persis sama setelah saya bandingkan, saya lihat itu titik-titik mereka itu sama persis dengan titik meridian akupunktur ataupun juga ilmu dari Cina ya. Subhanallah. Jadi luar biasa itu eh ininya ada kesamaan. Karena memang mungkin kalau istilah dalam kalimat lain, karena memang agama-agama yang samawi itu memang dari sumbernya satu dari Allah. Nah, Ibu dan Bapak, ketika misalkan ada titik di lutut misalkan, ketika di lututnya di situ mereka berkumpul, itu mesti ke bawah itu ke betis kita banyak masalah, ada pegel, rematik ataupun apa. Itu mesti titiknya di bawah di belakang lutut situ. Jadi kalau ada yang memeriksa, coba aja dipijit di situ sambil Ibu dan Bapak baca ayat kursi ataupun Bismillah ya Allahu Akbar. Pijit dan sakitnya itu akan beda. Sakitnya itu kesel, kemudian panas, wah beda lah pokoknya. Nah, kemudian di belakang bokong, mohon maaf di sini ada juga titiknya. Kemudian juga di tangan di sini nih, sini. Kemudian di sini itu ada titik-titik yang memang kita kalau kita tekan sambil baca-baca itu kadang-kadang suka kerasa agak panas, kemudian berefek lah gitu. Nah, artinya di dalam tubuh kita itu ada eh, apa eh, ya tempat kumpul mereka, dan mereka kumpul di situ dan mereka itu berlapis-lapis. Ketika ada orang yang diruqyah, boleh jadi dia keluar. Ketika dia keluar, jangan harap bahwa dia itu nggak kembali lagi. Bukan hanya nggak kembali, dari dalam itu naik lagi ke level yang keduanya, terus berlevel-level. Maka sekali orang yang diruqyah, Ibu dan Bapak, itu harus terus. Kenapa? Karena itu berperang. Apa iya sih orang yang sudah dilawan misalkan kemudian udahlah sudah saya kalah pergi saja, nggak begitu, itu sampai mati Ibu dan Bapak. Makanya saya bahasakannya itu berperang. Kalau kita sudah betul-betul mengatakan perang dengan setan, memang hidup kita perang. Dan itu memang kekuatan kita, dan efeknya Ibu dan Bapak, kalau kita sudah diruqyah, apalagi sudah ngerasa wah ada sesuatu dalam diri kita, itu hikmahnya apa? Kita akan lebih hati-hati, dan bacaan zikir kita akan semakin semangat, akan semakin dawam, akan semakin terus berzikir dengan bahwa kita ini berperang loh. Sedikit saja kita lengah, masuk mereka. Sangat disayangkan masa depan kita, diri kita, tubuh kita digadaikan dengan kemalasan kita misalkan. Jadi kemalasan kita itu akan dihilangkan oleh apa? Keyakinan bahwa kita ini sedang berperang. Coba Ibu dan Bapak, ada nggak orang tentara yang di perbatasan yang lagi perang mulai leha-leha sambil ngaheot, kemudian ngerokok ataupun main kartu? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka bersikap, saya ini sedang berperang. Sedikit saja saya lengah, mati saya gitu kan. Nah, orang Islam yang paling baik adalah orang yang memiliki mentalitas berperang seperti itu. Ya Allah, sedikit saja saya misalkan terjerumus dalam kemaksiatan, naudzubillah. Betapa kita ruginya kalau kita masuk dalam kondisi maksiat. Maksiat itu kan kalau kita sedang maksiat, setan itu luar biasa. Itulah yang harus kita yang harus kita jaga, dan mereka tuh masuk di dalam aliran darah kita, uqad kita. Ibu Bapak, saya pernah meruqyah orang yang dideteksi oleh dokter akan sekian hari lagi akan meninggal. Kemudian saya mohon izin, saya bacakan ruqyah, kemudian dibacakan, kemudian dia teriak-teriak dan keluar aslinya. Saya ini sudah sekian hari, bentar lagi saya mau menjadikan dia ini mati. Kamu datang katanya. Seperti itu. Akhirnya terus dibacain. Kemudian selesai diruqyah beberapa kali, saya bilang itu mungkin Bapak akan nanti kalau udah agak bagus itu ke dokter mesti dikasih vitamin. Ternyata betul Ibu dan Bapak, dikasih vitamin. Kenapa? Karena di uqadnya yang tadi kita pencet gitu kan, kita tekan, itu mereka berontak dan mereka kabur, kemudian ada luka di tempat itu dan dikasih vitamin oleh dokter. Jadi kanker yang tadinya dianggap di stadium berapa gitu kan yang akan mematikan, dan boleh jadi itu adalah kumpulan jin. Ketika kita tempelkan bismillah a'udzubillah bikalimatillah gitu, terus dibacakan, kemudian lama-lama pudar dan juga sehat, itu bekasnya
ada luka. Jadi bekas kumpulan jin dalam diri kita itu terbebaskan dengan bacaan-bacaan ruqyah kita. Dan itulah kenapa kita harus paham, harus tahu juga mana titik-titiknya seperti apa. Dan itu akan beda memang. Jadi uqad itu adalah simpul-simpul yang digunakan oleh setan. Kemudian juga titik-titik itu ada satu metode sekarang yang terkena, mungkin kalau ibu datang ke tempat bekam, ada yang disebut dengan totok oksigen. Nah, di sini ada namanya hablul warid. Hablul warid itu pertahanan terakhir mereka. Itu kalau ditotok, kalau dipegang sambil dibacain, itu akan terasa reaksinya. Dan kalau ada reaksinya berarti itu ada sesuatu dalam aliran darah kita. Dan reaksinya memang tidak biasa. Maka sangat menarik sekali kalau nanti juga kita belajar. Cuman kita kan sekarang belajar tentang syukur lah gitu kan, tentang itu. Nah, yang tambahan itu nanti bisa kita pelajari dalam kajian-kajian yang lain. Artinya poinnya ingin saya sampaikan bahwa dunia kesehatan itu convert ataupun juga nyatu dengan dunia perjinan. Cuman ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah, saya ini misalkan ada sesuatu dalam tubuh kita, itu harus disyukurin. Kenapa? Karena dengan kita yakin ada sesuatu dalam tubuh kita, kita akan semakin sehat, kita akan semakin bersemangat, kita akan semakin tanpa kenal lelah untuk melawannya. Kemudian yang kedua, ketika kita terkena misalkan terdeteksi ada sesuatunya, kita jangan berpikir saya cari dokter, cari orang yang bisa ruqyah kemudian saya dibersihkan. Tidak. Irqi nafsak wa ahlak binafsik. Ruqyahlah diri kita dengan diri kita sendiri, benar Bapak. Jangan datang, Pak Kiai, saya tolong dong ruqyah. Boleh jadi di depan kiainya di ruqyah, keluar, pulang dari rumahnya kiai masuk lagi kan bisa. Jadi ini orang banyak salah pandang dalam ruqyah. Ruqyah itu tidak menjadikan orang menjadi sakti. Tidak ada dalam Islam orang yang sakti. Wah, dia jago ya, bisa mengalahkan setan. Nggak ada. Justru itu bahaya. Bisa jadi dia menjadi ria, menjadi sombong, merasa saya ini kuat nih, saya bisa ngeruqyah, bisa mengalahkan setan. Enggak. Dalam Islam itu irqi nafsak wa ahlak binafsik. Diri kita ibu dan bapak yang harus bisa meruqyah. Rasulullah mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirik. Enggak apa-apa, silakan ruqyah ma lam yakun fihi syirik, selama bacaannya tidak ada kesyirikan, selama bacaannya adalah Al-Qur'an. Ustaz, bagaimana di rumah saya? Apakah saya harus mengundang? Enggak usah, baca oleh ibu. Rasulullah mengatakan jangan jadikan rumah engkau seperti kuburan. Barang siapa rumahnya yang dibacakan surat Al-Baqarah akan terbebas hirzan minasyayatin. Jadi kalau di rumah kita ada sesuatu, ibu bapak bawa air, kemudian simpan, bacakan surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, kemudian tiupkan itu air, semburkan di rumah kita, bersih insya Allah dengan izin Allah. Jadi yang harus meruqyah itu kita ibu bapak. Jangan mengandalkan orang. Bisa sih minta bantuan kepada orang, tapi yang paling luar biasa adalah harus kita bisa meruqyah diri kita. Jadi zikiran kita itu, bacaan-bacaan kita itu akan menggoda ataupun juga memporak-porandakan uqad tadi, simpul-simpul setan tadi. Demikian mungkin Pak Iwan yang bisa saya komentari. Mungkin kita ada yang desain tadi, kita undang sekali lagi. Kalau memang masih ada Ibu Aisyah tadi tidak salah, silakan Ibu atau mungkin Bapak. Ustadz, cara mengendalikan perasaan dan apa bedanya rendah hati sama rendah diri? Itu pertanyaannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya mungkin apa bedanya rendah hati sama rendah diri? Mungkin kita harus bisa lihat dalam KBB ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setahu saya rendah hati itu memang bahasa Sundanya handap asor, tawadu. Kalau rendah diri itu justru agak negatif ya. Rendah diri itu memang dirinya tidak memiliki energi positif.
rendah diri itu bisa digambarkan menjadi orang yang apa istilahnya terhina misalkan. Jadi memang sangat jauh berbeda antara rendah hati dengan rendah diri. Yang kita inginkan poin yang tadi yang ketiga yang saya sampaikan adalah bagaimana kita rendah hati. Rendah hati itu tawadu, handap asor, tidak sombong gitu kan. Kalau rendah diri asumsinya adalah memang tidak baik gitu. Itu mungkin yang bisa dikomentarin. Terima kasih. Subhanallah. Terima kasih Ibu yang telah bertanya dan tentu saja terima kasih kepada Pak Kiai kita. Saya kira kita mungkin sudah waktunya untuk merangkum atau merampung maksud saya kajian online kita ini. Ibu Bapak sahabat cinta yang dirahmati Allah, kita juga memaklumi Pak Kiai, Pak Kiai Dr. Zainul Rofiq sudah tentu saja misalnya waktu karena beliau sedang menuju satu tempat untuk suatu acara dakwah juga ya Pak Kiai ya. Karena itu mohon perkenan Pak Kiai untuk menutup dengan doa Pak Kiai. Mohon dengan segala hormat Pak Kiai. Baik Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan insya Allah tiap hari Ibu dan Bapak bisa ikut dalam kajian yang insya Allah mudah-mudahan saya mengagendakan Pak Iwan, mudah-mudahan The Power of Syukur ini sudah ke pertemuan ketiga dan insya Allah nanti di pertemuan keempat mungkin kita akhiri. Setelah itu kalaupun masih kita akan lanjutkan dengan kajian yang lain seperti tadi. Memang banyak yang kita ingin persiapkan untuk mengisi kelanjutan. Jadi kelanjutan buku saya yang setelah The Power of Syukur ini saya tulis adalah menikmatkan hidup dengan sholat. Itu nanti mungkin setelah tuntas dari kajian The Power of Syukur, mungkin mudah-mudahan berkenan kita lanjutkan dengan kajian menikmatkan hidup dengan sholat. Itu bukunya sudah saya rampungkan di tahun 2023 kemarin dan alhamdulillah sekarang sedang proses cetakan kedua kalau nggak salah. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan silaturahim kita dan tentunya atas perkenan dan juga arahan dari tim Majelis Cinta. Baik Ibu dan Bapak, kita berdoa sejenak, mudah-mudahan di antara doa-doa kita yang kita panjatkan pagi hari ini Allah kabulkan doa kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin ya Allah ya rabbal alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Tuhan kami, bersyukur kami kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kasih sayang, segala nikmat yang ada dalam seluruh kehidupan kami. Ya Allah, sejak pagi hari ini jadikan kami orang yang bisa menikmatkan apapun yang ada. Kami yakin seluruh yang terjadi dalam kehidupan kami adalah Engkau yang menggerakkan dan mengarahkannya. Inilah skenario dari Engkau dan kami yakin Engkau pilihkan kami yang terbaik untuk kami. Ya Allah, ridhokan kami, mampukan kami untuk menikmatkan apapun yang terjadi dalam kehidupan keseharian kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampukan kami untuk selalu menjaga akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampukan kami untuk mencontoh akhlaknya beliau, Rasulullah yang tidak pernah marah, Rasulullah yang senantiasa memancarkan kebaikan kepada siapapun yang bersama hidup dengannya. Ya Allah ya Tuhan kami, rindukan kami, berikan kami kesempatan dan kesehatan serta rezeki untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Karratin ba'da marratin taibuna al-abiduna, berkali-kali terus berkali-kali ya Allah. Lambatkan hati kami, rindukan kami ya Allah agar kami bisa selalu dan senantiasa rindu ke tanah Madinah untuk bisa bersua dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang kami cintai, bersama orang-orang yang selalu bersama-sama dengan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Berkati kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah, keturunan kami, keluarga besar kami.
Mudahkan kami untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mampukan kami untuk menjaga mereka, mengarahkan mereka, mendidik mereka, dan memproteksi mereka dari kekuatan jin, setan, dan sebangsanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan kami untuk bisa melawan setan dalam kehidupan kami. Allahumma inna syaitana yajri fi dima'ina, fanzilhum anna ya Allah, fatahhirhum anna. Ya Allah, setan itu masuk dalam aliran darah kami. Bersihkanlah kami, ya Allah. Bersihkan darah kami dari kekuatan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa membersihkan ukad dari tipu daya setan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan kami untuk membersihkan makhluk-makhluk negatif yang ada dalam diri kami, ya Allah. Bersihkan kami, ya Allah. Mampukan kami untuk selalu bisa membersihkan kami, ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kami, ibu bapak kami, saudara-saudara kami, ya Allah. Mampukan kami untuk menjadi anak yang saleh, yang bisa berbakti pada kedua orang tua kami yang telah tiada ataupun yang masih ada. Ya Allah, ya Tuhan kami, arahkan kami untuk menjadi anak yang saleh, yang bisa berbakti dan memuliakan serta ada dalam keridhaan kedua orang tua kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Demikian Ibu dan Bapak, mohon maaf sekali lagi hatur nuhun, terima kasih atas kebersamaannya. Insyaallah pada lain waktu kita akan bersama kembali dan untuk menggali sama-sama belajar bersama. Saya kembalikan kepada Pak Iwan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Ibu Bapak sahabat, luar biasa tadi. Tentu saja ilmu kita dapatkan dari Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum, yang sangat jelas dan sangat inspiring bagi kita kaum muslim yang tentu saja senantiasa belajar bersyukur karena kita ingin lebih bertakwa kepada Allah, karena jelas dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita sedang berhadapan dengan syaitan karena syaitan adalah musuh nyata, dan ketika kita bersyukur maka kita selangkah lebih maju lagi untuk bisa menang dalam peperangan melawan syaitan. Insya Allah pada pekan depan, Sabtu yang akan datang, kita akan bertemu lagi dengan Kiai Zain, insya Allah pada bagian akhir dari The Power of Syukur, yang tentu saja akan lebih banyak elaborasi lagi, sekaligus emphasis penekanan agar kita lebih memahami bagaimana bersyukur itu dan cara meningkatkan rasa syukur kita. Akhirnya kita akan rampungkan satu hal untuk ibu bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, bahwa kajian online kita pada setiap harinya itu juga selalu kita upload ke YouTube. Selalu di-upload ke YouTube, jadi insya Allah ibu bapak dan sahabat bisa lebih mengulangi kajian seperti pada pagi hari ini. Biasanya kita upload di YouTube pada siang atau sore harinya. Kajian-kajian yang lalu pun telah ada di YouTube semuanya. Silahkan ibu bapak dan sahabat untuk melihatnya atau view-nya di YouTube pada kanal Majelis Cinta Islami. Saya ulangi lagi, kanal Majelis Cinta Islami di YouTube. Terima kasih atas tentu saja kebersamaan ibu bapak sahabat pada kajian-kajian ini, terutama pada ibu bapak yang dengan keikhlasan telah menyalurkan infak dan sedekah. Kami atas nama Majelis Cinta mengucapkan barakallah, semoga Allah melipat gandakan ganjaran berupa pahala yang luar biasa banyaknya bagi ibu bapak dan sahabat. Dan ibu bapak sahabat tahu bagaimana untuk menyalurkan infak sedekah melalui Majelis Cinta, karena nomor rekeningnya sudah ada tertera. Saya ulangi saja lagi, yaitu di BSI, sekali lagi BSI 7291435607. Dan untuk informasi tema, update tema dan jadwal, Anda bisa bergabung di grup WA, ibu bapak dan sahabat bergabung di grup WA yang telah tertera juga di layar sesungguhnya dengan nomor 0821 1812 8338.
Akhirnya terima kasih lagi dari kami semua di Majelis Cinta, dari saya Ahmad Sudirwan. Kita tutup dengan doa majelis penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna